Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masudi Ajullah SEMM. Dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Hukum dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis ITB Yadika Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Program Studi Manajemen semester 3 dengan kode kuliah MI 2307 dan berbobot 3 SKS. Mata kuliah kewirausahaan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai konsep teori dan juga praktik kewirausahaan yang menitik beratkan pada kemampuan mahasiswa di dalam mengidentifikasi peluang usaha, mengembangkan inovasi, menyusunan bisnis plan, serta mengimplementasikan ide bisnis yang layak dan berkelanjutan. Selain memahami aspek pasar, operasional, dan juga keuangan, mahasiswa juga dibekali kemampuan bekerja sama sehingga mampu menghasilkan solusi bisnis yang inovasi dan juga bernilai tambah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yang diharapkan antara lain: 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar kewirausahaan beserta peran inovasi dan juga di dunia usaha. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis aspek pasar, operasional, dan juga keuangan sebagai dasar penyusunan bisnis plan. Ketiga, mahasiswa mampu menyelenggarakan inovasi, mengembangkan inovasi serta berdasarkan bidang keilmuan yang dimiliki. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun, mengimplementasikan, dan juga mempertanggungjawabkan bisnis plan secara profesional. Dalam proses pembelajaran, saya menyediakan rencana pembelajaran semester atau RPS, materi perkuliahan, serta berbagai referensi pendukung yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik maupun media penyimpanan daring yang telah saya siapkan. Pada pembelajaran, saya mengacu pada pendekatan student central learning dan juga metode cooperative learning, case study, diskusi, presentasi, tanya jawab, serta studi kelayakan, serta studi pengembangan, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih aktif dan juga kooperatif. Tujuan penggunaan metode tersebut adalah: 1. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga analisis mahasiswa. Kedua, menumbuhkan kreativitas serta kemampuan menentukan peluang bisnis. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan juga kepemimpinan dalam tim. Yang keempat, membiasakan mahasiswa menyelesaikan permasalahan bisnis berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Media pembelajaran yang saya gunakan meliputi PowerPoint, video pembelajaran, studi kasus, Google Classroom, Google Drive, kuis interaksi, serta berbagai platform digital yang mendukung proses pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Implementasi pembelajaran dilaksanakan secara aktif melalui komunikasi dua arah, dosen dan juga mahasiswa, dalam bentuk diskusi kelas, presentasi kelompok, tanya jawab, pembinaan proyek bisnis plan, refleksi pembelajaran, serta observasi lapangan terhadap pelaku usaha yang telah berhasil. Sistem asesmen yang saya lakukan atau saya gunakan terdiri ada 2. Asesmen formatif dilakukan melalui keaktifan mahasiswa, diskusi, penilaian sikap, dan juga keterampilan sesuai dengan RPS. Sedangkan untuk asesmen substansif dilakukan melalui ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Referensi utama yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini adalah modul kewirausahaan yang telah saya buat bersama dengan tim, yang diperkaya dengan berbagai buku kewirausahaan terbaru, artikel ilmiah bereputasi, hasil penelitian terkini, serta berbagai studi kasus bisnis, sehingga materi yang diberikan selalu mengikuti perkembangan dunia usaha, inovasi, dan juga teknologi. Baik,
Berikut akan saya tampilkan dokumentasi proses pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan, salah satunya yaitu mengenai branding produk yang dilakukan melalui metode diskusi, presentasi, dan juga studi kasus. Mari kita simak bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya untuk perkuliahan yang kelima, yaitu materi branding produk. Gimana sih cara kita membuat branding dengan produk kita? Oke, kita masuk ke materinya, branding produk. Ya, membangun brand dari mana mulainya? Ada 3 step yang harus kita lakukan dalam membangun brand. Pertama, yaitu brand blueprint, brand discovery, dan brand evaluasi. Tapi sebelum kita ke materi ini, kita akan kembali lagi ke materi perkuliahan yang beberapa hari lalu. Nah, perbedaan antara brand dan branding. Brand menurut Coulter, mereka adalah nama. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya tadi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari suatu penjual untuk kelompok penjual, dan juga mengidentifikasikan produk atas jasa dari para pesaingnya. Jadi sesuatu yang nampak di mata. Tapi beda lagi kalau menurut Lambda ya. Saya coba apa sih menurut Lambda? Menurut Lambda telah berkembang. Jadi branding telah berkembang dari sekadar merek atau nama dagang dari produk, jasa atau perusahaan yang berkaitan dengan hal kasat mata dari merek atau nama dagang, logo, atau ciri visual lainnya. Ini sudah berarti citra, stabilitas, karakter, kesan, persepsi, dan juga anggapan di benak konsumen. Jadi kalau PND sudah naik level lagi. Yang tadinya yang hanya kelihatan di mata kita, sekarang sudah berpindah di otak. Sudah nyantol di otaknya konsumen. Itu yang dimaksud dengan branding. Tujuan dari branding, pertama, membentuk persepsi konsumen. Ya. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang terakhir, membangun cinta. Ya, artinya apa? Membangun loyalitas pelanggan. Kalau brand kita sudah kuat, loyalitas pelanggan itulah tujuannya. Fungsi dari branding ada 4. Pertama, sebagai pembeda. Yang kedua, promosi dan juga daya tarik. Yang ketiga, membangun cita, memberi keyakinan, serta jaminan kualitas, serta prestis. Yang terakhir adalah sebagai pengendali pasar. Ya, kita bedah satu-satu ya. Sebagai pembeda. Suatu produk atau barang akan mempunyai perbedaan dengan pesaingnya jika memiliki brand yang kuat. Berikutnya, produk yang mempunyai brand yang lebih mudah untuk dikomunikasikan, serta menjadi daya tarik konsumen. Yang berikutnya yaitu pembangun citra. Fungsi brand adalah membentuk citra dan juga memberikan alat pengenalan pertama kepada konsumen. Keyakinan, kualitas, persepsi sebuah produk yang melekat dalam sebuah brand. Berikutnya, pasar bisa dengan mudah mengenali sesuatu brand yang kuat. Ya, kita lanjutkan. Unsur-unsur dari branding. Pertama, otomatis adalah merek itu sendiri. Ya. Yang kedua, logo, logotip, monograf, bendera. Ya, seperti di Indomaret itu ada benderanya. Tulisannya juga beda, teman-teman. Yang ketiga, penampilan visual, desain kemasan, desain produk, desain seragam, desain bangunan, serta desain kendaraan. Ya, ternyata seragam yang dipakai Pak Polisi, seragam yang dipakai Pak Tentara, atau almet yang jenengan pakai pas waktu kuliah, itu juga salah satu branding. Kemasan, teman-teman beli geprek John, beli di Alfa, beli di Indomaret, itu juga branding. Dari jauh sudah kelihatan. Oh, geprek John di pangan ini. Dari kemasannya sudah kelihatan. KFC dibawa teman-teman. Karena apa? Sudah di branding. Kemasannya saya sudah tahu bahwa sini produk yang jenengan beli. Bentuknya apa? Sebagai juru pesohor, tokoh, pendiri tokoh, dan juga perusahaan. Yang terakhir, kata-kata, akronim, slogan, tagline, jingle lagu, suara, ikon, bunyi, nada, ya itu juga menjadi branding. Ya, contohnya apa? Kalau lagu, nah betul sekali, Indomie seleraku, itu branding. Diulang-ulang berkali-kali masuk ke otak jenengan. Kalau ada lagu saja, Indomie itu
apalagi Dulilut, Dudidut, ya apa itu? Lah, sudah di-branding. Ada becak lewat Dulilut, sari roti, anak-anak sudah langsung lari keluar untuk beli sari roti, padahal gak usah ngomong. Apalagi yang digoreng, dadakan, di mobil, ya, 500-an, ya itu kan apa itu? Tahu bulat, di branding. Cuma emang apa? Nggak ada mereknya, semuanya tahu bulat, branding itu kurang. Ya cuma tagline saja itu tidak kasih merek. Tahu bulat apa dia? Semuanya sama. Apakah produk itu punya satu orang? Kan enggak. Ya harusnya kita harus punya branding. Itulah perlunya branding. Nah, kita masuk ya brand. Ya. Biar tadi kan banyak itu menurut Lambda, nama, merek, logo, jingle. Ya. Tapi kalau biar kita ini gampang mengingat, ya, yang dimaksud dengan brand adalah nama yang mempunyai makna. Contoh, seperti Mas Hafid. Mas Hafid ibaratnya mantan ketua BEM, itu sudah bermakna, sudah terbranding. Siapa ketua BEM-nya? Mas Hafid. Kan gitu, otomatis itu. Ya, siapa dosen kewirausahaan? Pak Masudi, sudah terbranding. Coba kalau saya tidak ngajar sebagai dosen, siapa Pak Masudi? Gak kenal. Sopo Pak Masudi ya? Gak kenal. Ya, tapi kalau sudah di branding, sudah mempunyai makna. Jadi semua yang sudah ada makna di otak jenengan itu sudah terbranding. Ada teman jenengan di branding kakek ngomong, kan ada ya. Teman sampean di branding kutu buku, ya sudah terbranding di otak jenengan. Siapa ini? Oh, kutu buku dia. Sering di perpus buka-buka buku, gak dibaca, dibuka itu. Tapi gak pinter-pinter saya dia gitu ya. Apa tuh? Oke. Ada yang kenal ini? Apa sih yang dimaksud dengan udu-udu ini? Apa yang diartikan dengan udu-udu? Ada yang tahu, teman-teman? Nah, apa ini udu-udu? Mana dia? Apa yang di mana dia? Wah, kok kurang tahu? Ini terkenal banget ini. Udu-udu. Gak ada? Ya, coba. Kita turunkan. Nah, artinya udu-udu belum menjadi brand, hanya sekedar nama saja. Biasanya gitu, kita kenalan sama orang, kalau sekedar kenal aja, kita pergi besok lupa namanya siapa. Siapa jadi enggak roh aku? Karena apa? Belum masuk ke otak kita, belum terbranding dia sebagai siapa. Kayak gitu. Kayak tadi, udu-udu apa bingung? Udu-udu apa ya? Makanan apa ini ya? Ini produk apa ini? Nggak tahu, nggak masuk sama sekali ke otak kita. Karena itu belum branding dan belum ada yang branding, yang namanya udu-udu. Kalau ini apa? Apa yang jenengan pikirkan ini ya? Apa yang Anda pikirkan tentang naik? Ada yang tanya? Ah, coba angkat tangan yang bisa. Ayo Mas, apa yang jenengan pikirkan tentang tulisan ini? Nike ini. Brand sepatu. Brand sepatu, apa lagi? Brand sport. Sepatu sport, sepatu khusus olahraga. Jenengan Pak? Sesuatu saya Nah, sesuatu barang yang berhubungan dengan olahraga. Jangan, Mbak? Apa kira-kira yang Anda pikirkan tentang apa? Nike ini? Merek yang sudah terkenal. Oke, coba kita bahas sebentar ya. Ya, udu-udu, Nike. Ya, Nike ya. Nike itu merupakan sepatu mahal. Ya. Logo checklist, logo centang. Kalau sepatu pakai centang, jenengan sudah paham dah. Dari jauh naik sepatu yang dipakai. Ya, bukan sepatu dudu ya ada ya. Nah, berikutnya sepatunya para atlet. Ya, sepatunya pasti awet. Dipakai 3 tahun, nggak rusak. Dikasihkan adiknya masih bisa dipakai. Adiknya lagi masih dipakai. Naik sepatu terkenal. Sepatu olahraga. Jadi sudah masuk ke benak kita bahwanya tulisan Nike tadi. Seperti ini, sepatu mahal, logo centang, sepatu atlet, awet lah. Itu namanya Nike, itu sudah terbranding di otak kita sebagai seperti ini. Nah, apapun yang terlintas di benak, di kepala kita, kepala Anda, tentang makna yang terkait dengan nama Nike tadi, ya. Apapun yang Anda berikan di dalam pikiran, yang terasosiasi dengan sebuah nama itu adalah makna. Jadi nama yang bermakna itu namanya sudah terbranding produk itu. Oke, kita masuk ke branding produk. Ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, brand blueprint. Kedua, brand discovery. Ketiga, brand evaluasi. Nah, apa sih itu? Yang pertama,
Brand blueprint menetapkan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, melaksanakan program, merupakan fokus strategi sebagai ciri khas brand agar konsumen kita lekat dan semakin lekat dengan brand kita. Jadi semua hal tentang produk kita ingin dikenal apa di benak konsumen itu namanya blueprint, cetak biru besar tentang produk kita. Jadi produk ini ngomong masalah apa? Ngomong masalah keperluan konsumen. Ya, supaya apa? Produk jangan terkenal penyelesaian masalah konsumen tadi. Ya. Berikutnya, nah, brand delivery, yaitu promise. Anda harus mengomunikasikan janji-janji Anda. Berikutnya apa? Anda harus membuktikan janji Anda. Bikin janji gampang, yang susah membuktikan. Ya. Jadi yang setelah blueprint ini jadi, ini blueprint sama yang komunikasikan kepada konsumen. Ya, kepingin dikenal apa sih produk Anda ini? Sesuai dengan blueprint tadi, sama janji, sama umbar janji di sini. Tapi juga harus dibuktikan. Jangan cuma janji tok, tapi nggak bisa membuktikan. Bahaya itu. Nah, kunci adalah memuaskan klien atau pembeli, membangun reputasi. Kuncinya ya. Kalau mau lebih mudah jualan, kalau mau mudah mengalahkan kompetitor, puaskan konsumenmu. Jadi kita harus memuaskan konsumen. Happy, excellent, the best salesman. Ya, jadi kesenangan konsumen itu merupakan salesman terbaik. Ya. Reputasi meningkat seketika. Dari yang nggak kenal bisa langsung percaya, dari yang kenal bisa langsung percaya banget. Ya, gimana bangun reputasi? Nah, bahasa kerennya adalah brand equity. Jadi ini, ya, kalau kita bisa benar-benar memuaskan konsumen, apa yang ada di benak konsumen, ya sesuai dengan harapan. Kenyataan. Semua yang jenengan promosikan sampai ini kelengkapan dia datang sesuai dengan kenyataan, otomatis konsumen percaya. Kalau meleset sedikit saja sudah, waduh gak sesuai dengan ekspektasi, ditinggal jenengan. Ya. Jadi repotnya kalau kita bikin janji banyak, ya menempatinya juga sulit. Banyak juga harus jenengan tepati. Dalam membangun brand equity, salah satu tahapan adalah brand delivery tadi, cara penyampaiannya yang tepat. Nah, di dalam brand delivery ada dua bagian. Ya, saya ulang lagi karena ini penting. Pertama janji jenengan, yang kedua cara menempati janji. Ya, jadi yang babaknya jangan mudah kena obral janji tanpa menepati. Ya, itu. Nah, yang terakhir adalah brand evaluasi. Jadi semuanya harus dievaluasi. Benar apa enggak? Ya. Salah satu standar untuk menentukan sudah seberapa bagus dan efektif aktivitas branding dari brand kita ke konsumen yaitu dengan introspeksi diri. Ya, harus dengan introspeksi diri. Ini satu kasus, ada yang namanya Larasati, jasa fotokopi yang layanannya ramah. Ya, jadi yang sini saya punya usaha ini. Ya, usahanya namanya fotokopi Larasati. Blueprintnya apa? Blueprintnya jasa fotokopi yang mempunyai layanan ramah. Jadi usaha saya fotokopi wajib mempunyai pelayanan ramah. Ini blueprintnya. Jadi yang saya sampaikan ke konsumen layanannya ramah. Blueprintnya. Ya. Ini usahanya depan toko tulis besar nih Larasati, mengutamakan layanan. Ya, ini apanya? Brand delivery-nya. Ya, cara menyampaikan. Jadi Larasati itu layanannya harus ramah. Gitu. Mengutamakan layanan penyampaiannya. Blueprint tadi layanan ramah, otomatis harus mengutamakan layanan. Nah, sedia barang macam-macam di situ. Nah, 1 bulan buka ramenya masa ampun. Ya, masa Allah ya, masa ampun ya. 1 kali buka rame, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dapat 5 bulan omset menurun. Semakin hari kok makin menurun sih omset ini. Ada apa ini? Kayak gitu. Nah, biasanya yang disalahkan ya Pak, yang menjadi kambing hitam ini siapa? Biasanya yang jadi kambing hitam itu sales dan marketing. Ini sering banget ini ya. Jadi kambing hitam sudah salesman dan marketing. Padahal sales sudah bagus, marketing sudah oke. Orang yang datang sudah banyak. Jadi nggak salah marketingnya nih. Ya, marketing sudah datang kan orang banyak nih ke marketing. Ya, sales juga sama. Sales itu lalu itu pelayanan sudah bagus. Pelayanan sudah bagus, tapi kok semakin hari semakin menurun ya. Ada kambing hitam di sini. Ini yang disalahkan. Tapi kalau setelah dievaluasi, ada apa? Tukang parkir yang selin. Ya, ada anomali di sini ya. Ada anomali. Anomalinya apa? Ternyata tukang parkir selin. Kalau cuma fotokopi 1 lembar, ya 500 rupiah, kena parkir 2000. Ya gak cemut-cemut kepalanya gitu.
Satu kali, dua kali sudah gak mau jatuh sudah gara-gara parkir. Padahal di situ tulis parkir gratis. Ya, Pak, ini kok kena 2.000? Gratis di sana. Bawah tulisannya aja. Kalau di sini wilayah saya bayar 2.000. Nah, kacau ya. Jadi ada anomali tukang parkir. Nah, ada lagi nih. Candy online shop flash respon. Ini blueprintnya. Ya, ini Candy ini nama usahanya. Ya, online shop cepat pelayanannya. Jadi disampaikan ke konsumen seperti ini. Ya, brand referensi promnya apa? Nah inilah, ya. Candy respon sebelum Anda berkedip. Nah, sangat pakai AI ya. Kalau sekarang pakai AI, ya. Tapi nyataannya apa? Sepekan baru dibalas chat konsumennya. Ini takut seminggu dibalas. Buru dapat tempat lain sudah ya. Jadi tidak sesuai dengan janji. Ini. Ya, jadi bisa kita analisa. Brand berbeda apa? Fotokopi layanan ramah. Brand referensinya apa? Larasati mengutamakan layanan. Berikutnya brand evaluasi, fotokopi. Nah, yang ngeselin tadi ya, fotokopi ngeselin, tukang parkirnya. Nah, jadi promnya tidak terpenuhi, janjinya tidak terpenuhi dia. Ini kisah haji ya, kisah jamaah umroh. Ya, jadi kita pernah umroh di Yamasa namanya. Ya, Yamasa. Umroh satu kali pakai Yamasa. Umroh kedua karena kita dapat janji manis, murah, plus bintang 5 hotelnya, kita pindah umroh tempat lain. Ya, ternyata apa? Tidak sesuai dengan janji. Hanya murahnya saja, tapi di sana kita terlunta-lunta. Akhirnya kita balik lagi ke Yamasa. Ya, ini pengalaman pribadi saya. Nah, jadi promise ya, konsumen akan loyal. Kalau kita menepati janji kita, apa yang kita promosikan, apa yang kita brandingkan, ya itu akan menjadikan pelanggan itu loyal. Ya, sama. Produk perlu di branding, jenengan pun kita sebagai manusia perlu di branding. Ya. Personal branding untuk kita, kalau branding produk untuk produk. Kalau kita personal branding ada 3, namanya koreksi, kompetensi, reputasi, sama prestasi. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang mahal, 3 ini yang harus jenengan kejar. Korek, apa nama? Kompetensi, reputasi kita. Kompetensi seperti saya dosen, dibaca Pak Mesti dosen, lulusan apa S2, sekarang kuliah S3, itu reputasi. Itu kompetensi. Mana buktinya? Ijazah saya asli. Nah, kayak gitu aja. Yang kedua apa? Reputasi. Reputasi. Saya pernah mengajar di berbagai kampus terbang pun juga pernah. Ya, kampus di Malang juga pernah ngajar, itu reputasi. Prestasi saya apa? Saya juga ikut pengabdian, penelitian, buat buku, itu prestasi saya. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman semua? Oke ya, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di perkuliahan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.